kasih Tuhan Yesus. Bila kami terus semakin hari dekat kepadamu Tuhan, kami boleh terus semakin hari semakin melekat hidup denganmu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kami mendekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, terus bersekutu denganmu Tuhan Yesus, terus melekat mendekat Yesus, mencintai Tuhan akan firman-firman-Mu Tuhan. Terima Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami untuk menerima kebenaran-Mu pada saat ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih. Shalom. Selamat merayakan dan memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, momen di mana Roh Kudus dicurahkan yang hari ini kita rayakan. Dan seringkali kalau kita berbicara atau kalau kita merenungkan tentang peristiwa Pentakosta itu pada mulanya ketika Roh Kudus dicurahkan di atas para murid, seringkali yang terpikir apa? Kalau kita lihat di gambar-gambar biasa di lukisan-lukisan, nyala api ya. Kita lihat nyala lidah-lidah api di atas para murid. Kalau kita membaca dalam catatan kisah para rasul berbicara mengenai ada tiupan angin yang keras, berbicara di dalam bahasa roh. Namun pada saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat lebih jauh, bicara mengenai peristiwa di hari Pentakosta lebih dari sekedar suara angin yang keras, lidah-lidah api di atas setiap murid itu ketika mereka berdoa, lalu kemudian berbicara dalam bahasa roh. Namun saya mau mengajak kita untuk melihat diri kita bercermin dari salah satu tokoh yang merupakan salah satu tokoh kunci dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus mula-mula itu. Yang kadang-kadang kalau kita membaca kisah ini, kita tidak terlalu memperhatikannya, namun sebenarnya di situ kita bisa bercermin dan melihat diri kita melalui tokoh ini. Tokoh yang kemudian dicatat oleh Lukas, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Rasul Lukas. Kalau kita perhatikan tokoh ini muncul di ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan di situ kita melihat bagaimana sosok ini di balik publik yang begitu ramai. Ketika pada hari pencurahan Roh Kudus, lalu kemudian orang-orang berkerumun, orang-orang berkumpul melihat apa yang terjadi. Dan tokoh ini kemudian dicatat oleh Lukas, kemudian muncul di sini. Namun yang menjadi perhatian kita di sini bukan siapa dia, karena dia ini memang dalam catatan Injil-Injil seringkali muncul dan menonjol. Namun kita akan melihat pagi ini bagaimana proses transformasi terjadi dalam diri tokoh ini, sehingga kita bisa melihat diri kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, dalam pengiringan kita menjadi murid Kristus. Kita jatuh bangun, namun kita bisa mengalami transformasi yang sama. Amin. Kita akan melihat pada pagi hari ini bagaimana tokoh ini perjalanan Petrus dari tokoh yang kemudian mengalami proses-proses langkah-langkah jatuh bangun dan mengalami perubahan yang kemudian kita melihat dia tampil di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Oleh sebab itu pagi ini untuk mengingatkan kita pada perenungan kita pagi ini saya beri judul Shame to Flame. Dari rasa malu menjadi nyala api yang berkobar-kobar. Kita melihat di sini bagaimana terjadi proses metamorfosis. Kita semua tentu familiar dengan istilah ini ya, metamorfosis. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu, bukan perubahan yang setengah-setengah, tapi perubahan yang menyeluruh. Dan kita melihat dalam catatan-catatan, kalau kita melihat dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 2 nanti Bapak Ibu saudara-saudari bisa membaca dengan lebih detail catatan kisah yang menjadi fokus kita pada pagi ini, landasan perenungan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 47. Namun pada pagi ini saya akan highlight beberapa bagian ayat yang akan kita baca pagi ini dari pasal ini. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan lebih detail keseluruhan pasal ini. Ada 47 ayat di pasal 2 ini. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, lalu kemudian ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Berbahagia dan berkati orang membaca, mendengar, dan terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau bercermin dari pengalaman Petrus ini, proses metamorfosis, proses perubahan yang total dalam kehidupan Petrus, maka setidaknya pagi ini kita bisa menyimak ada 3 fase. Kalau kita melihat catatan-catatan Injil hingga pada kisah para rasul pasal yang kedua ini, setidaknya kita bisa rangkumkan dalam 3 fase perjalanan proses yang dilewati oleh Petrus, sehingga kita bisa melihat diri kita kira-kira ada di fase yang mana. Kalau kita bercermin dari Petrus pada pagi hari ini, apakah kita masih bergumul di fase yang pertama, atau kita sedang ada di fase yang kedua, ataukah saat kita merayakan hari Pentakosta pada hari ini kita bisa mengalami pengalaman seperti Petrus, berada di fase yang ketiga. Mari kita melihat satu persatu bagian-bagian ini. Yang pertama, kita melihat pada bagian yang pertama berbicara mengenai pribadi Petrus yang nampaknya kontradiktif. Mengapa demikian? Karena kalau kita membaca, kita melihat bagian-bagian dalam catatan Injil, kita melihat sikap-sikapnya yang nampaknya kontradiktif. Mengapa demikian? Karena fondasi dalam diri Petrus, fondasinya itu tidak stabil. Sebuah bangunan kalau tidak stabil, maka dia goyang-goyang. Dan kita melihat di sini, kalau kita melihat catatan perjalanan hidup Petrus dalam catatan Injil, kita melihat Petrus tidak memulai perjalanannya dengan catatan-catatan yang spektakuler. Namun kita melihat fondasinya yang tidak stabil itu terlihat jelas. Karena dia ketua kelas karena dia paling sering nongol ya, paling banyak ngomongnya. Nah, kita melihat akhirnya ada banyak catatan mengenai ketidakstabilannya itu. Misalnya kalau kita melihat dalam catatan Matius pasal 14 ayat 29 sampai 30, di situ dia yang minta Tuhan Yesus, waktu lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia yang paling berani ngomong dulu, mikir belakangan ya. Gak usah colek temennya. Lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang, "Saya juga mau." Dan Tuhan bilang, "Ayo." Dia sudah jalan, apa yang terjadi? Kemudian dia mulai tenggelam. Karena apa? Karena takut. Tadi sok-sokan berani, aku juga mau. Tapi begitu berjalan di atas air, waktu angin dia mulai rasa, dan dia mulai tenggelam. Dalam catatan Matius 16 ayat 16 dan ayat yang ke-22, di situ kita melihat dia dengan lantang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Namun kalau kita melihat beberapa ayat berikutnya dari bagian ini, apa yang terjadi? Setelah mengaku dengan gamblang Yesus adalah Mesias, lalu kemudian waktu Tuhan Yesus berkata sebagai Mesias, dia harus melewati Via Dolorosa, jalan salib. Lalu kemudian apa yang dicatat oleh Matius mengenai tindakan Petrus di sini? Petrus kemudian menarik Tuhan Yesus. Jangan, nggak begitu caranya. Mesias nggak begitu. Tadi dengan lantang mengatakan dia adalah Mesias. Namun ketika bicara mengenai salib, justru Petrus, kemudian kita perhatikan di sini, dia tidak bisa terima itu. Dia tarik Tuhan Yesus. Jangan ngomong begitu. Tidak seharusnya begitu seorang Mesias. Sotoy dia ya. Lalu kemudian kita melihat dalam catatan Injil Lukas. Dalam Lukas pasal 22 ayat 33, ayat 54 sampai ayat yang ke-62, kita melihat catatan kegagalan Petrus di situ. Dia bersumpah setia. Kalau kita melihat dalam Lukas 22 ini pada bagian awal, dia bersumpah setia, dia akan bersama dengan Yesus, mati pun oke. Namun kita melihat hanya beberapa jam, dan nunggu hari, hanya beberapa jam setelah pernyataan, ya, dia berjanji, dia bahkan bersumpah
akan bersama Yesus, bahkan mau mati bersama Yesus. Tapi ternyata beberapa jam kemudian kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kita melihat ketidakstabilan Petrus di sini, fondasinya goyah. Walaupun nampaknya dia begitu hebat, kalau kita lihat catatan-catatan selama bersama dengan Tuhan Yesus, dia seringkali menonjol, dia seringkali tampil. Pola ini bukan hanya gambaran dari ketidakdewasaan rohani Petrus, namun kita melihat ini mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan emosionalnya sebenarnya. Alkitab mencatat tokoh-tokoh dengan detil dan pengalaman-pengalaman mereka, menggambarkan mereka sebagaimana manusia apa adanya dalam pergumulan-pergumulan mereka. Dan kita melihat dalam pengalaman Petrus di sini bukan hanya bicara mengenai ketidakdewasaan rohani, namun dari catatan-catatan kisah hidupnya menggambarkan ada kebutuhan-kebutuhan psikologis, ada kebutuhan-kebutuhan emosional. Petrus, dia mau jadi signifikan, dia butuh pengakuan, dia butuh pembuktian. Itu sebabnya ngomong dulu mikir belakangan dan ngomongnya paling kencang. Ada kebutuhan-kebutuhan emosional di situ. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita masih manusia. Dengan kata lain, kita bertumbuh secara rohani, namun pada saat yang sama kita juga bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan emosional kita, dengan kebutuhan-kebutuhan psikologis kita. Hal yang sama terjadi dengan Petrus di sini. Kalau kita melihat di sini dia bergumul dengan hal ini, itu sebabnya tindakan-tindakannya. Kalau kita perhatikan keberanian yang dicatat dalam Injil Lukas 22 ayat 33. Di situ dia mengatakan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ini sendiri sebenarnya salah satu gambaran akan psychological defense-nya dia, pertahanan psikologis Petrus di sini terlihat. Mengapa? Karena ada kecemasan. Kadang-kadang ketika kita diliputi kecemasan, kita bertindak seolah-olah semua baik-baik saja. Tindakannya malah jadi over. Karena kita mencoba menutupi kebutuhan kita yang sesungguhnya. Sehingga reaksi-reaksi kita kadang-kadang menjadi over untuk menutupi apa yang sesungguhnya kita rasakan di dalam diri kita. Dan kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus sendiri kemudian menegaskan bahwa dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Bahkan kemudian kalau kita melihat di peristiwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengingatkan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi dengan kata lain, kita perlu mengenali, kita perlu menjadi peka dengan diri kita. Secara rohani memang kita mau begini, kita mau begitu. Secara rohani kita memiliki keinginan begini dan begitu secara rohani. Namun kalau kita mau jujur, tindakan-tindakan kita, wujud dari ekspresi ucapan dan tindakan kita, seringkali mengekspresikan kondisi emosional kita sebenarnya. Tidak heran mengapa kemudian dalam ruang-ruang ibadah kita berteriak dengan keras waktu kita menyembah Tuhan. Dengan suara yang lantang kita menyembah Tuhan. Tapi begitu pula waktu di rumah dengan suara lantang kita menghardik pasangan kita. Kita menghardik anak-anak kita. Suara yang lantang yang sama yang kita lantunkan di ruang-ruang ibadah. Ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dikenali di situ. Dalam perjalanan pertumbuhan spiritualitas kita. Kita melihat di sini secara alamiah kita sebagai manusia dalam ketulusan kita, dalam kejujuran kita, bukan berarti di sini Petrus pura-pura. Dia tulus, dia jujur, tapi dia lupa bahwa kondisi emosionalnya bisa mempengaruhi tindakannya. Waktu dia mengatakan masuk penjara mati pun saya siap, itu bukan eto-eto, bukan pura-pura. Dia tulus. Namun realita kadang-kadang seperti hanya kita kadang-kadang dalam ruang-ruang ibadah seperti ini, waktu kita bersama-sama semangat kita membuat komitmen kepada Tuhan, buat janji-janji kepada Tuhan, saya mau lakukan ini, saya mau lakukan ini. Namun kemudian begitu kita pulang menghadapi Senin pagi dengan realita hari Senin, apa yang terjadi? Jangan-jangan komitmen kita waktu di hari Minggu yang begitu bersemangat sambil mengangkat tangan, sambil mewek hadapi hari Senin.
kebalikannya yang terjadi. Bukan berarti waktu kita melakukan semua itu, komitmen, janji, pernyataan kita di hadapan Tuhan itu pura-pura. Bisa jadi sangat tulus dan jujur. Namun ketika berhadapan dengan realita kita perlu memperhatikan bahwa kita perlu proses di situ. Amin. Bukankah kita seringkali masih berjalan di dalam sandal yang sama seperti Petrus? Hatinya tulus, kerinduannya tulus. Namun karena kondisi emosionalnya, kebutuhannya secara internal, itu akhirnya mempengaruhi sikap dan tindakannya. Pagi ini, jika Roh Kudus mengidentifikasi, memunculkan sesuatu di hatimu, di pikiranmu, iya saya bergumul dengan bagian ini. Mari kita memperbuka kepada Tuhan. Amin. Kita mengakui sisi-sisi dari diri kita. Karena disitulah kemudian Roh Kudus bisa mengerjakan pemulihan itu. Amin. Dan itu membawa kita pada fase yang kedua dari perjalanan hidup Petrus. Kalau kita melihat pada fase yang kedua, kita melihat ada sisi gelap kepribadiannya. Namun di balik sisi gelap itu, di situ kita akan menjumpai ada proses pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kalau kita melihat seperti catatan Lukas dalam Lukas pasal 22, kita melihat catatan penolakan dan penyangkalannya, catatan mengenai penolakan dan penyangkalan Yesus akan siapa, Petrus akan siapa Yesus. Itu sebenarnya menunjukkan apa? Bicara mengenai sisi gelap dari kepribadian Petrus. Bicara mengenai sisi gelap dari kepribadiannya yang terdalam, yang akan muncul keluar ketika ada tekanan. Ketika semua tenang, baik-baik saja, kita semua bisa tersenyum. Kata-kata kita semua bisa manis, betul? Tapi ketika ada tekanan, realita diperhadapkan dengan tantangan, yang asli, yang tersembunyi di dalam itu akan muncul. Yang kita melihat dalam pengalaman Petrus ini, dan menarik kalau kita perhatikan catatan Injil Lukas mengenai kisah di pasal 22 dari Injil Lukas ini, ketika Lukas mencatat mengenai pengalaman proses perjalanan Petrus, kita melihat bukan hanya di Injil Lukas yang menarik, karena Injil Lukas ya ditulis oleh Lukas, dan juga kisah para rasul itu juga ditulis oleh Lukas, dan kita melihat bagaimana Lukas menampilkan proses perjalanan Petrus ini. Dan kalau kita melihat dalam catatan yang detail yang dicatat oleh Lukas dalam Lukas pasal 22, Lukas agak berbeda, agak unik di sini, berbeda dengan 3 Injil yang lain, Matius, Markus, dan Yohanes. Hanya Lukas yang mencatat detail ini. Namun sebenarnya catatan detail yang dicatat oleh Lukas ini itu signifikan. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-61 di situ dari Injil Lukas pasal yang ke-22, di situ ada sebuah catatan kecil namun punya pengaruh besar, yaitu ketika Petrus menyangkal apa yang terjadi. Tuhan Yesus menoleh dan melengos, gitu ya. Tuhan Yesus menoleh dan menatap Petrus. Hanya Lukas yang mencatat itu. Matius, Markus, dan Yohanes tidak mencatat tatapan Yesus kepada Petrus. Ini bukan sekedar tatapan biasa. Kalau kita perhatikan, ini adalah tatapan dari Sang Mesias yang sedang menderita. Dan bukankah sebelumnya, hanya beberapa jam sebelumnya, Petrus mengatakan, masuk penjara, mati pun aku siap. Baca di ayat sebelumnya dari Injil Lukas pasal 22 ini. Namun kita melihat di sini, apa respon Petrus? Waktu Tuhan Yesus menatap kepada Petrus, Tuhan Yesus tidak ngomong apa-apa. Namun tatapan itu membuat Petrus kemudian akhirnya keluar dari halaman rumah imam besar itu ketika Tuhan Yesus sedang diperhadapkan di situ. Dan dia kemudian keluar dan menangis dengan getir, menangis dengan pahit. Dan kalau kita perhatikan di sini secara teologis, momen pengalaman Petrus ini sedang menunjukkan hakikat dan mekanisme dosa dan juga keselamatan yang Tuhan sediakan. Karena kalau kita melihat penyangkalan Petrus di sini itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Kalau kita melihat dalam catatan Injil Lukas saja, kita bisa melihat itu ada step-stepnya. Kejatuhan kita, kalau kita mau jujur, kejatuhan kita itu tidak terjadi begitu saja, betul?
Kegagalan kita dalam mengikuti Tuhan tidak terjadi begitu saja. Ada langkah-langkah yang kadang-kadang tidak kita sadari. Itu sebabnya perlunya self-awareness kita di situ. Kepekaan diri kita. Karena kalau tidak, kalau kita perhatikan misalnya dalam catatan Injil Lukas ini, kita perhatikan di situ. Dalam Injil Lukas 22 ayat 33 di situ Lukas mencatat Petrus menyatakan janjinya, janji kesetiaannya. Aku siap pergi bersama-sama dengan engkau ke penjara dan kematian. Di ayat yang ke-45 sudah janji di ayat 45 tertidur pula di taman Getsemani. Lalu kemudian di ayat yang ke-50 bangun kaget menghunus pedang. Kekerasan waktu melihat Tuhan Yesus ditangkap. Lalu kemudian ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60 kita perhatikan di situ apa yang terjadi. Dia akhirnya menyerah pada ketakutannya. Bagian yang terdalam dari dirinya muncul. Akhirnya terjadi kisah kegagalannya, penyangkalan. Jadi penyangkalan di ayat 51 sampai 60 itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu ada step-step yang mengarah ke sana. Pagi ini, mari kita melihat diri kita dalam terang Tuhan. Jangan-jangan kita sedang melangkah ke step-step, langkah-langkah yang tidak kita sadari. Jangan sampai kita sudah sampai di bagian akhir baru sadar, kaget. Karena itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Kepercayaan diri Petrus, saya perhatikan di sini. Kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri. Bukankah sebelumnya dia juga mengatakan, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka semua akan menyangkal Yesus, apa yang Petrus katakan? Aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Yang lain semua lewat, aku gak akan lewat. Namun kita melihat di sini, itu justru jalan menuju kejatuhannya. Karena perjalanan rohani Petrus bertumpu pada kekuatannya sendiri. Perjalanannya mengikuti Yesus bukan bertumpu pada kasih karunia dan anugerah Tuhan, bukan bertumpu kepada kekuatan dari Roh Kudus, namun bertumpu pada dirinya sendiri. Itu sebabnya kemudian kita melihat kegagalan yang terjadi. Itu pengingat bagi kita bahwa tekad moral tanpa adanya kerendahan hati yang konstan, yang terus menerus, kebergantungan kita pada kasih karunia ilahi. Tanpa semua ini, maka semua janji manis kita bicara mengenai spiritualitas kita, itu bisa jadi jangan-jangan hanya sebuah ilusi, hanya sebuah fata morgana. Karena kita menumpukan, menaruh, melandaskan perjalanan spiritual kita pada kekuatan kita sendiri. Kalau itu yang terjadi, dipastikan seperti Petrus. Karena yang muncul kemudian sisi-sisi gelap dari kondisi psikologi, emosi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang kita lihat di sini dalam pengalaman. Kita melihat di sini rangkaian peristiwa ini, penyangkalannya ini secara sistematis itu membongkar konstruksi diri Petrus sebenarnya, menyingkapkan struktur dalam dirinya sebenarnya. Ketika Yesus memandang kepada Petrus di halaman rumah imam besar itu berfungsi sebagai cermin yang tidak bisa dihindari oleh Petrus. Waktu Tuhan Yesus memandang kepada Petrus dan Tuhan mau Petrus bercermin. Kita perhatikan di sini, momen ini merupakan momen kehancuran yang dirasakan oleh Petrus. Tangisannya yang getir itu merefleksikan apa? Merefleksikan struktur dirinya, egonya, dirinya yang palsu, dirinya yang semu. Kemudian dengan tatapan Yesus meruntuhkan bangunan yang dia bangun selama ini. Mengenai image, citra dirinya. Apalagi kita hidup di era medsos, media sosial pada masa kini. Kita berusaha untuk menampilkan citra diri yang terbaik yang kita ingin orang pikir kita begitu, betul? Makanya setelah selfie, setelah foto ada 100 foto, baru pilih salah satu yang ditampilkan. Kan mukanya sama aja, tapi kenapa mesti 100 foto, kemudian pilih yang mana? Belum lagi pakai filter juga. Begitu ketemu aslinya, wallahu a'lam bishawab.
citra diri, dan Petrus membangun citra dirinya di atas kekuatannya. Sehingga tidak heran ketika berhadapan dengan cermin itu, dia baru melihat citra diri yang dia bangun seperti apa. Sebabnya dia keluar dan menangis dengan getir, karena dia akhirnya bisa melihat dirinya dengan jelas melalui tatapan Yesus. Dia berhadapan dengan realita akan dirinya, rasa bersalahnya melihat akan kenyataan. Namun bukan hanya itu saja, lebih dari sekedar rasa bersalah sebenarnya, namun dari tatapan Yesus dan Petrus bercermin, Petrus menatap dirinya dan dia merasa malu, shame. Rasa malu dan rasa bersalah, shame dan guilt, itu serupa tapi tak sama. Shame dan guilt serupa tapi tak sama. Kalau guilt itu rasa bersalah, yaitu saya melakukan sesuatu yang buruk. Saya melakukan sesuatu yang buruk, itu rasa bersalah. Tapi kalau rasa malu, saya buruk. Bisa lihat bedanya? Saya melakukan sesuatu yang buruk dan saya buruk. Bicara mengenai apa? Shame itu bicara mengenai inti dari identitas. Saya buruk, bukan saya melakukan sesuatu yang buruk. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, minta maaf, selesai, betul? Tapi kalau saya buruk, berarti seluruh keberadaan saya itu memalukan. Seluruh diri saya itu tidak bisa diterima. Dan kita melihat di sini, beban rasa malu ini dan trauma ini, itu yang dihadapi oleh Petrus. Konstruksi, susunan, tatanan dirinya runtuh. Karena ternyata dia selama ini membangun citra dirinya keliru. Landasannya keliru. Sehingga kita melihat di sini, air mata getir itu gambaran identitasnya runtuh. Sebelumnya dia begitu bangga ketika Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, batu karang, dan dia membangun identitas dirinya di situ. Namun kita melihat prosesnya, Tuhan mau membongkar itu dari dalam diri, sehingga Petrus mengalami pemulihan. Tatapan Yesus di sini mengubah core, inti dari konsep dirinya Petrus. Kalau kita melihat di sini keyakinannya, penyangkalannya, kemudian akhirnya berubah menjadi seseorang. Kalau kita ingat dalam peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus di pinggir pantai Danau Galilea itu, ketika Petrus berjumpa kembali dengan Sang Mesias yang sudah bangkit itu, 3 kali pertanyaan muncul, betul? 3 kali dia menyangkal, dan 3 kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita melihat di sini Tuhan mengajukan pertanyaan itu bukan untuk menghakimi Petrus, namun pertanyaan itu diajukan untuk membawa Petrus melihat dirinya dan mengizinkan dirinya dipulihkan, mengizinkan dirinya kembali kepada Tuhan. Bedanya di mana dengan Yudas? Rasa bersalah, rasa malu, tapi kemudian Petrus menyadari itu dan dia kembali. Sebaliknya, Petrus melihat bahwa kegagalannya itu kegagalan dalam relasi, tapi Yudas melihat kegagalan itu kegagalan akan dirinya dengan image yang dia bangun. Beda. Sehingga kemudian ketika Petrus menyadari dia gagal dalam hubungannya dan dia mau kembali untuk memulihkan hubungan itu, karena fokusnya bukan lagi pada dirinya. Yudas Iskariot melihat kegagalan itu sebagai bagian dari kegagalan dari image yang dia bangun. Dirinya, fokusnya kepada dirinya, bukan dalam relasinya dengan Yesus. Hingga akan terjadi, sama-sama keluar. Petrus keluar dan menangis dan ada pemulihan. Yudas keluar, apa yang terjadi? Gantung diri. Pilihan ada di tangan kita, bagaimana kita meresponnya. Ketika berhadapan dengan kegagalan, bagaimana kita menghadapi dan meresponnya. Sebagian dari kita mungkin pada hari ini sedang berhadapan dengan sisi-sisi gelap dari kepribadian kita, sisi-sisi gelap dari diri kita,
Namun kita memperhatikan Roh Kudus itu, dia hadir, mau menyalakan hati kita, memulihkan hati kita. Ketika dia hadir, kita melihat di sini bagaimana Tuhan yang bangkit itu, Kristus yang bangkit itu, menemui kita di tengah-tengah rasa malu kita, menemui kita di tengah-tengah kehancuran kita, menemui kita di tengah-tengah keruntuhan, image yang kita bangun, citra diri yang kita bangun, luka dan trauma kita. Dia hadir di situ dan memanggil kita untuk bangkit kembali. Fase yang terakhir, fase yang ketiga dalam perjalanan Petrus, kita melihat pada peristiwa Pentakosta. Pada fase yang ketiga ini, pada peristiwa Pentakosta, terjadi transfigurasi identitas. Terjadi perubahan yang signifikan dalam diri Petrus. Ketika pada hari Pentakosta, Petrus yang baru saja pulih, dia berdiri bersama dengan 11 murid yang lain mengangkat suaranya. Sebelumnya juga suaranya lantang. Lalu kemudian mengalami kegagalan. Lalu kemudian kita lihat dalam nats yang kita sudah baca tadi dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kembali dengan suara yang lantang, namun kali ini berbeda. Kalau sebelumnya suara lantangnya itu lahir dari citra diri yang dia bangun. Diri semu, diri palsu. False self-nya yang muncul. Diri semuanya, diri palsunya. Namun kita melihat di sini, ketika dia berdiri dengan suara yang lantang, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang sudah kita baca tadi ayat 14, konteksnya sudah berbeda. Bukan lagi dia bersuara lantang karena dirinya, namun dia bersuara lantang karena dia sudah dipulihkan. Kepribadiannya tetap sama, namun api yang menyalakannya berbeda. Sehingga kita melihat dalam catatan ini, bagaimana dia bersuara lantang bukan lagi karena mau membuktikan diri, karena butuh pengakuan, karena butuh peneguhan, karena mau terlihat signifikan, bukan itu lagi. Namun dia bersuara lantang karena api Roh Kudus sudah berkobar dalam dirinya. Amin. Kepribadiannya masih sama, orang yang outspoken, orang yang ngomong apa adanya. Suaranya lantang, tidak kemudian jadi ciut, tetap lantang. Tapi kali ini Petrus yang telah mengalami metamorfosis. Suara lantang yang sama, tapi muncul dari fondasi yang berbeda, dari dasar yang berbeda, yaitu dasar yang dibangun di atas karya Kristus, di atas karya Roh Kudus di dalam dirinya. Identitasnya bukan lagi dibangun di atas citranya sendiri, namun dia mengalami proses perubahan. Ada pemulihan yang Roh Kudus kerjakan. Amin. Ketika Roh Kudus itu hadir, ada proses transformasi seperti halnya Petrus. Melewati lika-liku. Perubahan bukan hanya dalam perubahan pola pikirnya, namun seluruh struktur dirinya, citra dirinya diubahkan. Bukan lagi dibangun di atas landasan yang goyah. Tadinya dia pikir dia batu karang, namun ketika dia bercermin pada tatapan Yesus, batu karang itu hancur jadi pasir. Karena apa? Dia membangunnya di atas pasir yang goyah. Namun ketika dia membangunnya di atas karya Kristus dan di atas pengurapan Roh Kudus, dia benar-benar akhirnya jadi batu karang. Amin. Tadinya dia pikir dia batu karang, namun ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus mengerjakan dalam dirinya, mengerjakan transformasi dan pemulihan. Terjadi metamorfosis. Petrus berubah benar-benar menjadi batu karang. Pagi ini saat kita merayakan hari Pentakosta, pengalaman Petrus, kehidupan Petrus itu menjadi simfoni Pentakosta yang mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kadang-kadang kita tidak stabil kalau fondasinya keliru. Sebagai manusia kadang-kadang kita mengalami proses yang menyakitkan, bahkan kehancuran. Namun kita tidak berhenti di situ. Kisah kita tidak berakhir di situ. Namun sebagai manusia, sebagai pribadi, ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita, memenuhi hidup kita, bukan hanya waktu kita sedang beribadah seperti hari ini, tapi dimanapun kita pergi dan berada, ketika Roh Kudus itu melingkupi kita, memenuhi kita,
3.000 orang dibaptis. Pengalaman Petrus. Sebelumnya suaranya lantang tok, berisik tok. Akhirnya apa? Kegagalan. Namun ketika Roh Kudus hadir, suara yang lantang yang sama, kurang lebih Alkitab mencatat, Lukas mencatat, kira-kira 3.000 orang dalam satu kali ngomong berdiri, memberi dirinya kepada Kristus. Dan kiranya pengalaman yang sama menjadi pengalaman kita. Waktu kita melangkah hari lepas hari, bukan hanya di ruang-ruang ibadah, di marketplace di mana Tuhan membawa kita. Kiranya kehadiran kita, Roh Kudus menyala dalam diri kita. Amin. Kita tidak lagi membangun di atas shame, namun kita bergerak dari shame to flame. Amin. Dari rasa malu kepada nyala api Roh Kudus yang berkobar-kobar dalam diri kita. Sehingga setiap perkataan-perkataan kita dimanapun kita berada membawa kehidupan di situ. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Roh Kudus menuntun kita. Sehingga seperti halnya Petrus, kita pun mengalami metamorfosis dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Meresponi firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita meminta kepada Tuhan yang menyanyikan putra ini, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku. Biar ini menjadi doa kita pagi ini. Sekali lagi kita minta Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, memulihkan citra diriku yang mungkin dibangun di atas fondasi yang rapuh. Membangun citra diri kita di atas fondasi akan kebutuhan-kebutuhan emosional kita yang broken, kebutuhan-kebutuhan psikologis kita yang broken. Mari kita minta dia, Roh Allah yang hidup, menolongku sekali lagi. Haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup tercurah sekali lagi ke atas kita masing-masing, sehingga kuasanya dibangkitkan dalam diri kita, sehingga setiap hidup yang terbelenggu akan dibebaskan. Hati yang terluka akan mengalami pemulihan. Mata rohani yang buta, bahkan mata jasmani sekalipun akan dipulihkan, akan dicolokkan oleh kehadiran kuasa Roh Kudus melalui setiap kita pribadi lepas pribadi. Katakan kepada Tuhan, Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, urapan atasku.
Kudus, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Engkau menilik setiap keberadaan kami. Engkau menilik setiap bangunan-bangunan yang kami bangun dalam diri kami. Singkapkan ya Tuhan, nyatakan sehingga kami bisa melihat diri kami dengan jelas dalam terang firman-Mu. Dan biar kiranya urapan-Mu ya Roh Kudus, seperti halnya Petrus ketika dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, kami benar-benar mengalami transformasi, mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri, sehingga bangunan konstruksi diri kami, bangunan konstruksi citra diri yang kami bangun bukan lagi dilandaskan pada ego dan kebutuhan-kebutuhan emosional kami, pada struktur-struktur emosi kami yang broken oleh kelemahan manusiawi kami. Namun kami membangun citra diri kami, citra diri rohani kami, bukan pada pemuasan kebutuhan ego manusiawi kami, namun dibangun di atas landasan Kristus yang bangkit itu, dibangun di atas landasan urapan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah-langkah kami, yang menyalakan api dalam diri kami, sehingga api yang ada dari diri kami bukan lagi api dari diri kami sendiri, api semangat dari diri kami sendiri, namun api yang berasal dari Engkau sendiri ya Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan, kami rindu menjadi seperti Petrus yang mengalami proses metamorfosis, proses perubahan yang total. Roh Kudus, tolong kami. Engkau tahu kami terbatas, Engkau tahu kami pun dengan kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu kami berserah kepadamu. Kami membangun diri kami di atas fondasi kebenaran-Mu. Hamba-Mu telah berhenti memperkatakan firman-Mu. Roh Kudus, teguhkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu, sehingga ketika kami meninggalkan rumah-Mu, kami kembali ke marketplace di mana Tuhan menempatkan kami, dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Roh Kudus, api-Mu terus berkobar, menyala-nyala, sehingga mengubahkan shame kami menjadi flame yang berkobar-kobar, sehingga dalam setiap perkataan dan tindakan kami, dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat, orang lain bisa melihat Kristus. Orang-orang di sekeliling kami merasakan kehadiran-Mu, sehingga mereka bisa berkata ada sesuatu yang berbeda, sehingga mereka juga mau datang kepada pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Kristus. Ini hidup kami Roh Kudus, urapi kami sekali lagi, pimpin kami, penuhi kami, sehingga respon-respon kami bukan sekedar respon emosional semata, namun respon yang solid dibangun di atas karya-Mu Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus. Mari semua umat Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini, sama-sama kita doakan. Amin. Tuhan memberkati. Hanya Kau yang layak ku alami.
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.